أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kisah menarik dari Syekh Mahir Al-Muwaykili. Pernah dengar nama Syekh Mahir Al-Muwaykili? Siapa dia? Pernah dengar? Mahir Zain apa? Kalau Mahir Zain tahu ya, artis ya. Mahir Al-Muwaykili, dia adalah imam muda di Masjidil Haram. Orang tuanya, bapaknya seorang orang Saudi, ibunya Pakistania, seorang wanita Pakistan. Di dalam tradisi Saudi yang memang beberapa masih berpegang pada kesukuan, mereka gengsi dengan soal adat mereka itu ya, adalah merupakan aib ketika laki-laki Saudi menikah sama wanita Pakistan. Itu menjatuhkan kewibawaan ya. Dianggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak pantas ya. Nggak cocok laki-laki Saudi kok menikah sama wanita Pakistan. Sampai pernikahan ini ya, terjadi hingga kemudian dikucilkan oleh keluarga besarnya. Semua menghindar dari keluarga ini. Tetapi keduanya menikah karena Allah, bukan karena kecantikan, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena wanita tadi seorang penghafal Al-Quran. Akhirnya menikahlah keduanya, dikucilkan oleh keluarga besarnya, hingga suatu kali Allah berkehendak mengangkat derajat keduanya ini tidak hanya di sisi Allah, tapi juga dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia juga pun Allah berkehendak untuk mengangkat derajat keluarga ini. Sampai tatkala keduanya menikah, kemudian Allah memberkahi keduanya anak-anak yang semuanya hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal Al-Quran, bahkan ya, suaranya bagus-bagus. Salah satunya adalah Syekh Mahir Al-Muwaykili. Suaranya sangat indah ya. Kalau beliau yang menjadi imam, banyak orang yang menangis nah, dan nadanya itu kalau ditiru kelihatannya memang agak mudah nadanya, tetapi makhrajnya, suaranya, desahannya itu lain ya. Saya mendapati banyak orang yang bisa menirukan Syekh Mahir, tetapi memang agak beda ya. Khas banget suaranya ya. Kalau Sasudes kan lantangnya itu khasnya. Syekh Mahir ini memang lain ya. Bacaannya sangat sangat mengharukan. Nah, ketika beliau kemudian diangkat menjadi imam ya, keluarga besarnya ini merasa bangga juga, ikut berbangga. Kenapa? Ada di antara keluarganya yang menjadi imam di Masjidil Haram ya. Akhirnya tatkala mereka itu sholat di Masjidil Haram ya, imamnya pas Syekh Mahir, mereka bisa unjuk gigi mereka. Kamu tahu nggak siapa yang imam itu? Wah, itu keponakan saya itu ya. Itu adalah cucu saya itu. Bahkan tetangganya pun juga begitu, itu tetangga saya loh itu ya. Itu temannya, saudaranya, teman saya. Sampai jauh pun ikut melu payu ya. Ini Allah mengangkat derajat ya, dengan Al-Quranul Karim. Begitupun tatkala di akhirat kelak, ketika di dalam hadis Tirmidzi disebutkan bahwa tatkala seseorang besok masuk jannah ya, akan ada semacam upacara penghargaan. Dan penghargaan itu tergantung bagaimana seberapa Al-Quran yang disandangnya ya. Tatkala mereka diperintahkan, ketika mereka masuk jannah, diperintahkan membaca Al-Quran dan disuruh naik. Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah ya. Waratil kama turatilu fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil tatkala di dunia. Fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan kamu, posisi kamu adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Posisi kamu di ayat terakhir yang kamu baca. Disuruh naik, karena jannah itu tingkatannya itu semakin ke atas semakin tinggi derajatnya ya, jadi jangan lupa di sana itu sudah tidak berlaku hukum gravitasi bumi ya. Jadi nggak ada singunan ya. Fi jannatin 'aliyah, berada di jannah yang tinggi ya. Jadi disuruh naik, kemudian disuruh baca ayat yang dia hafal ya. Kalau hafalannya Al-Fatihah, naik Al-Fatihah ya, waladhdallin. Kalau punyanya itu saja, ya sudah berhenti di situ posisinya, nggak bisa naik lagi. Tapi kalau masih punya yang lain, baca lagi setelah Al-Fatihah?
Al-Baqarah ya, alhamdulillah. Al-Baqarah ya. Mestinya, tetapi kalau hafalannya mungkin tidak langsung Al-Baqarah. Bisa langsung apa? Oh, langsung Anas ya. Ya, langsung Anas. Kebalik kalau sudah Al-Fatihah itu Anas, terus apa? Dulu ya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Lahab dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di mana posisi dia di jannah itu tergantung ayat terakhir yang dia baca. Semakin dia memiliki banyak hafalan ya, dan dia konsisten membacanya, kemudian dia juga mengamalkannya, apalagi rampung sampai tidak hanya juz 30 tapi 30 juz, maka dia berada di tempat yang paling tinggi ya. Itu kemuliaan orang yang memegang Al-Qur'anul Karim.